Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita biasakan berdoa supaya dalam mengikuti pembelajaran kita bisa lebih konsentrasi. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, dalam video pembelajaran kali ini insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Rasulullah. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu mampu menunjukkan makna iman kepada Rasulullah dan mampu menyebutkan nama-nama Rasul dan mampu menunjukkan sikap keimanan kita terhadap Rasulullah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke anak-anakku, sebelum kita masuki materi, terlebih dahulu kita saksikan dulu percakapan antara Hasan dan Ali mengenai materi kita, yaitu tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, baik Hasan. Aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Itulah tadi percakapan antara Hasan dan Ali. Semoga anak-anakku bisa memahami apa yang disampaikan oleh keduanya. Dalam percakapan Hasan dan Ali di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa dasar hukumnya? Kita perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, anak-anakku, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 hal tentang iman kepada Rasul, yaitu yang pertama pengertiannya, kemudian yang kedua tugas dan sifat Rasulnya, selanjutnya adalah nama-nama Rasul, dan yang keempat sikap beriman kita ketika kita beriman kepada Rasul. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Pengertian dari Rasul, Rasul artinya adalah utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Beriman kepada Rasul artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan
berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul, melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran Surah Al-An'am ayat 48. Anak-anakku, ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Rasul membawa kabar gembira, maksudnya adalah untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaatinya, bagi mereka yang diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nah, anak-anakku, ada istilah nabi dan ada juga istilah rasul. Keduanya adalah manusia biasa. Mereka laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah anak-anakku pengertian dari rasul, sehingga kalian juga bisa membedakan mana yang nabi dan mana yang rasul. Sekarang kita akan membahas tugas dan sifat rasul. Anak-anakku, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat tersebut adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Apa saja sifatnya? Yang pertama yaitu bersifat siddiq. Artinya jujur atau benar. Seorang rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil atau tidak mungkin seorang rasul berkata dusta atau bohong. Kemudian yang kedua, Rasul harus bersifat amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Kemudian yang ketiga, Rasul harus bersifat tabligh atau menyampaikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul itu bersifat fatana atau cerdas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang rasul harus pandai akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih. Nah, itulah anak-anakku tugas dan sifat rasul-rasul Allah. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama rasul. Nah, anak-anakku, nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian sudah hafal? Nah, supaya kalian mudah menghafalnya, mari kita simak lagu berikut ini. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, dan Sulaiman,
Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itulah nama nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Nah, anak-anakku, itulah lagu tentang nama-nama nabi dan rasul. Semoga kalian bisa hafal ya. Jika belum hafal, kalian bisa mengulang-ulang lagu tadi pada link yang ada di atas. Selanjutnya adalah bagaimana sikap kita ketika kita beriman kepada Rasul. Anak-anakku, sikap kita jika kita beriman kepada Rasulullah harus menunjukkan sifat-sifat seperti ini. Di antaranya, yang pertama, berbuat jujur atau benar. Artinya, perbuatannya yang sesuai dengan perilaku dari agama Allah. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun, serta hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah dan manusia. Kemudian yang kedua, kita harus dipercaya oleh orang lain. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah atau bohong, selamanya orang tidak akan percaya. Kemudian yang ketiga, kita harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan ini harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, kepada keluarga, kemudian kepada teman, kepada orang-orang sekitar, dan kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Berarti kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa cerdas. Kemudian sabar menerima cobaan, dan itu termasuk cerdas mengendalikan emosi. Itulah tadi video pembelajaran tentang iman kepada Rasulullah. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anakku bisa menunjukkan makna iman kepada Rasulullah dan anak-anakku mampu menyebutkan nama-nama Rasulullah dan juga menunjukkan sikap keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku, terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.